Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan beri atas setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu melimpah atas kami. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari dengan iman percaya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bersama mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku
bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu di dalam hidupku. Haleluya. Kiparala masyikini nalamarala, kipashiki berala warala warala masyarabu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat limpah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat tuntunan dan penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari datang dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Mari tinggikan Tuhan pagi hari ini. Hanya nama Yesus yang layak disembah. Biarlah segala ucapan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat pagi hari ini. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mulai bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kami dimanapun kami berada, Tuhan dapat menerima firman-Mu dengan baik. Kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Desember ini Gereja GKI Pondok punya tema khotbah adalah restorasi di dalam melayani Tuhan. Kita rindu bahwa kita boleh melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, dan kita rindu memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-60. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-60 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika
Pendeta Billy Graham berkata, to receive Jesus pays nothing. To follow Jesus pays something. But to serve Jesus, we have to pay everything. Apa artinya? Artinya untuk terima Yesus itu gratis. Kita tidak perlu membayar apa-apa. Segala sesuatu sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Sehingga kita cukup percaya dan menerima hidup kekal, menerima keselamatan. Ya. Tetapi melangkah lebih lanjut lagi, untuk mengikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. Dan terlebih daripada untuk mengikut Yesus adalah untuk melayani Tuhan, maka kita harus membayar segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa melayani Tuhan itu bukan perkara gampang. Melayani Tuhan itu artinya rela berkorban. Ada korban yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, apa yang bisa kita pelajari di dalam mengikut Tuhan? Ya, kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 38. Matius pasal 10 ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, jelas firman Tuhan katakan barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak berhak untuk melayani Tuhan. Artinya untuk melayani Tuhan harus ada salib yang kita pikul. Harus ada satu penderitaan yang kita tanggung. Ya. Apa definisi daripada salib? Kita akan buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, rupanya definisi daripada salib adalah satu penderitaan yang seharusnya tidak kita tanggung. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita dan kita mau rela menanggungnya, maka itu adalah salib. Kalau ada seorang yang masuk penjara gara-gara menjual narkoba, orang ini tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang memikul salibmu. Tidak bisa. Orang ini masuk penjara karena dosa yang telah dia perbuat. Orang ini masuk dalam penjara karena kejahatan yang dilakukannya. Salib berbicara satu penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung, tetapi Tuhan izinkan terjadi dan kita tanggung. Itu adalah kasih karunia. Kalau ada seorang suami diceraikan istrinya, dia tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang memikul salibmu. Salah besar. Orang ini menderita karena kesalahan yang telah dia perbuat, karena penderitaan yang telah dia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu poin pertama, kita bisa melayani Tuhan, syaratnya kita harus pikul salib. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, namanya David Livingstone. Dia rela meninggalkan kampung halamannya menuju ke Afrika, ya, di mana pada waktu itu Afrika masih sangat primitif, ya. Dia rela membayar segala sesuatu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Afrika. Pernah David Livingstone diterkam singa dan hampir lumpuh. Matanya pernah tertampar dahan pohon dan hampir buta. Anaknya meninggal di padang gurun. Istrinya meninggal karena penyakit demam Afrika. Dan pada akhirnya David Livingstone mati pada posisi dia berdoa. Di sini kita bisa melihat
Apa yang dilakukan David Livingstone itu adalah benar-benar sebuah pengorbanan yang sangat besar. Apa yang dialami oleh David Livingstone adalah satu penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Namun saudara melihat hasilnya, hari ini ada puluhan juta orang-orang Afrika yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu semua karena jasa daripada Pastor David Livingstone. Syarat pertama untuk bisa melayani, ada salib yang harus kita pikul. Ya, yang kedua, kita kembali ke Lukas. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Hal yang kedua, ketika Tuhan Yesus menunjuk seorang pemuda untuk mengikut dia, maka pemuda itu memohon kepada Yesus dan berkata, ya, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ya, tetapi kalau kita melihat jawaban Tuhan Yesus ini seakan-akan tidak masuk akal. Jawaban Tuhan Yesus ini terkesan menyakitkan hati. Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya, bagaimana mungkin bisa orang mati menguburkan orang mati? Ya. Namun di balik jawaban Tuhan Yesus yang terkesan menyakitkan hati ini, ya, ada artinya, ya, bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, kalau dia berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku, itu bukan berarti bapaknya tuh sudah tua sekali, sudah sakit-sakitan dan mungkin hampir mati. Mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau mungkin bahkan 2 minggu lagi akan mati. Tidak seperti itu. Tetapi perkataan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku, ya, itu bukan berarti bapaknya sudah sakit-sakitan, sudah tua. Ya, tidak tahu. Bapaknya mungkin bisa saja masih sehat, segar, bugar. Bapaknya mungkin masih cukup muda. Ya, apa artinya? Kapan bapaknya akan mati? Mungkin bisa 5 tahun lagi, mungkin bisa 10 tahun lagi, mungkin bahkan bisa 20 tahun lagi. Tidak tahu kapan bapaknya akan mati. Dengan kata lain, bahwa anak muda ini berdalih untuk tidak melayani Tuhan, mencari-cari alasan untuk tidak melayani Tuhan, sehingga Tuhan Yesus menjawab dengan kata teguran yang sangat keras. Berapa banyak di antara kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita diminta oleh gembala sidang kita, oleh pendeta kita, ayo melayani Tuhan, seringkali kita tidak mau melayani Tuhan. Ya, kita mencari-cari alasan. Pak Pendeta, saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa melayani. Pak Pendeta, saya tidak bisa berkhotbah seperti Pak Pendeta. Ya, bahkan saya tidak bisa menyanyi. Ya, jangankan menyanyi, tertawa saja fales, apalagi nyanyi. Ya. Nah, seringkali kita mencari-cari alasan untuk tidak melayani Tuhan. Ya, kita akan buka ayat berikutnya. Di dalam Matius pasal 22 ayat keempat dan ayat yang kelima. Matius pasal 22 ayat keempat sampai dengan ayat yang kelima. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, di sini dikisahkan bahwa ada orang-orang yang diundang oleh Tuhan. Ini berbicara tentang panggilan Tuhan. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk melayani Tuhan. Ya.
Dan ketika orang-orang ini dipanggil, diundang untuk melayani Tuhan, ya, ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, sehingga orang-orang yang diundang, orang-orang yang dipanggil ini tidak ada satupun yang mau datang kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan kalau saudara membaca dalam ayat selanjutnya, maka Tuhan murka kepada orang-orang yang diundang, yang dipanggil, tetapi dia tidak memenuhi panggilan Tuhan. Kita belajar dari Yunus, ya. Yunus dipanggil untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Sehingga apa yang terjadi? Dia terpaksa masuk di dalam perut ikan yang sangat besar selama 3 hari 3 malam. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah waktunya untuk kita melayani Tuhan, ya. Kalau Tuhan memang sedang memanggil kita, Tuhan meminta kita untuk kita melayani Tuhan, jangan pernah berdalih, jangan pernah mencari alasan apapun untuk tidak melayani Tuhan. Sebab melayani Tuhan adalah kasih karunia. Sebab melayani Tuhan adalah satu kemuliaan yang kita persembahkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa berkat firman Tuhan memberkati kita semua dimanapun Anda berada mengikuti doa pagi secara online. Dan saya percaya ketika pagi hari engkau membuka hari ini dengan berdoa, menyembah, memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya sepanjang hari ini segala apapun yang kita lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil dan Tuhan berkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.